akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang-tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Para ahli juga berpendapat, salah satunya Usman pada tahun 2003 mengatakan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas dipandang juga sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Nah, di sini juga berbagai definisi diutarakan tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli. Yang terbagi menjadi 3 definisi. Yang pertama ada perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang kedua ada seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Yang ketiga ada seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Itu adalah 3 definisi yang dapat diutarakan sebagai pengelolaan kelas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Secara umum ada faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal peserta didik. Faktor internal adalah berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing itu dapat menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya itu dapat dilihat secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan berbagai masalah jumlah peserta didik. Berbagai masalah jumlah peserta didik di kelas itu akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, misalnya 20 orang ke atas, itu akan cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah peserta didik di kelas, itu akan lebih cenderung kecil akan terjadinya konflik. Nah, di sini prinsip-prinsip pengelolaan kelas juga dikemukakan oleh beberapa para ahli menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hangat dan antusias. Hangat dan antusias di sini itu sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak peserta didik itu selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya sehingga akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua ada tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menentang itu akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga itu akan berpengaruh mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku peserta didik yang menyimpang. Yang ketiga ada bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya belajar guru, pola interaksi antar guru dan anak-anak didik itu akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Nah, kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan dalam sistem pembelajaran dalam kelas. Yang keempat adalah keluasan. Nah, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya itu dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang lebih efektif. Adapun tujuan pengelolaan kelas menurut para ahli, yaitu salah satunya Usman, mempunyai dua tujuan pengelolaan kelas menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai hasil yang baik. Nah, tujuan khusus adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik sehingga subjek peserta didik terhindar dari permasalahan mengganggu seperti peserta didik mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, dan mengajukan pertanyaan yang aneh dan lain sebagainya.
Itulah tujuan dari pengelolaan kelas. Dapat kita simpulkan di sini bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.